Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lentin Amar Beludiasa, NIM 402200161 dari kelas Perbankan Syariah G, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rusi Rahma Udayanti, NIM 402200163, kelas Perbankan Syariah G dengan kelompok 5. Nama Muhammad Musliuddin, NIM 402200164. Perkenalkan, nama saya Nabila Endah Parwitri dengan NIM 402200170 dari kelas Perbankan Syariah G, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nabila Pitaloka Hidayatul, NIM 402200171, kelas Perbankan Syariah G dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang akad IMBT Bilbai. Namun sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu ijarah. Jadi ijarah atau al-ijarah disebut juga dengan lease kontrak atau hire kontrak. Ia berasal dari bahasa Arab yaitu al-ajar yang merupakan turunan dari kata kerja ajaro yang berarti al-sawab atau ganjaran, al-jaza al-hasan atau balasan atas kebaikan, al-jaza ala al-amal atau balasan atas perbuatan, dan al-iwad atau pergantian. Menurut DSN MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Selanjutnya, dalam Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, ijarah didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Berdasarkan beberapa definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad dalam sewa-menyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar upah atau imbalan tertentu. Selanjutnya, bicara mengenai ijarah muntahiyah bitamlik bil bai dapat diartikan sebagai transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Dengan kata lain, IMBT bil bai adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jual beli dan atau lebih, tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan objek sewa. Lalu dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa syariah dijelaskan bahwa objek al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan. Yang pertama, objek al-ijarah al-muntahiyah bitamlik merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir. Yang kedua, manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa atau mustajir. Yang keempat, manfaatnya tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kelima, manfaatnya harus ditentukan dengan jelas. Dan yang terakhir, spesifikasinya juga harus jelas, seperti identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Profil nasabah pada usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk. Mbak Widya adalah pemilik sekaligus pengelola dari usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk yang bertempat tinggal di Desa Taman Harum, RT 5, RW 2, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan usahanya, beliau dikenal rajin, selalu semangat, dan yakin untuk kemajuan usaha yang baru dikelolanya. Mbak Widya tidak mempunyai karyawan dalam menjalankan usahanya, melainkan dijalankan dan dikelola oleh beliau sendiri. Walaupun banyak pelanggan yang harus dilayani, beliau belum membutuhkan karyawan. Beliau terus berusaha yang terbaik untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap kedai yang didirikannya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT bil bai pada makanan dan minuman Nyeblak Yuk. Jadi prosedur pembiayaan IMBT bil bai pada usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk terdapat beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pembayaran angsuran serta pelunasan. Untuk yang pertama, diawali dengan adanya mahasiswa perbankan syariah sebagai perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo
mencari nasabah yang membutuhkan modal berupa barang aset atau modal yang digunakan untuk memajukan usahanya. Kemudian, perwakilan tersebut menemukan usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk dan menawarkan produk perbankan syariah dengan akad IMBT Bilbai. Lalu yang kedua, setelah pemilik usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk menyetujui, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, jumlah angsuran, dan ujroh sewa. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang diajukan adalah 500.000 dengan jangka waktu 1 bulan atau 4 kali angsuran, lalu biaya sewa sebesar 50.000. Selanjutnya jumlah angsurannya sebesar 125.000 dan 12.500 untuk biaya sewa. Pembiayaan ini diajukan untuk membeli barang modal yaitu mesin press cup. Selanjutnya yang ketiga, kami mewakili pemilik usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk melakukan pengajuan pembiayaan IMBT Bilbai kepada pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP nasabah. Yang keempat, pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo mengecek catatan keuangan serta menganalisis menggunakan analisis 5C plus 1S pada lampiran pembiayaan untuk memastikan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan, serta dilakukan beberapa metode penilaian dalam mengurangi kemungkinan adanya risiko pembiayaan. Selanjutnya yang kelima, pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan tersebut. Setelah disetujui, nasabah dapat mengambil dana pembiayaan tersebut dari perwakilan kelompok kami yang sebelumnya telah mengambil di Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Dan yang keenam, setelah dana pembiayaan tersebut diserahkan kepada pemilik usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk atau nasabah kami, nasabah dapat membeli mesin press cup. Selanjutnya, nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran yang setiap 1 minggu sekali sebesar 137.500 dalam jangka waktu 1 bulan atau 4 kali angsuran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang risiko pembiayaan pada pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk. Jadi risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan adanya gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah. Risiko ini mengacu pada kerugian yang dihadapi oleh bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan macet, pihak bank sudah seharusnya mempunyai strategi untuk menghindari dan mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko itu dimulai dengan adanya pengendalian atau monitoring di awal pembiayaan. Hal ini merupakan upaya penekanan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasionalnya. Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko, terutama dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Jadi karena dana yang didapat oleh bank syariah merupakan dana titipan atau amanah dari nasabah yang menitipkan uangnya di bank, jadi pihak bank harus mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Prinsip kehati-hatian yang umum yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip 5C plus 1S. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan dana dan terutama penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, harus sangat berhati-hati dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo menerapkan manajemen risiko pembiayaan seperti yang ada di dalam teori, dan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo dengan penerapan 5C plus 1S pada nasabah pembiayaan tidak menimbulkan risiko pembiayaan.
Nah, nasabah pembiayaan usaha makanan dan minuman nyeblak yuk ini masuk ke dalam golongan angsuran pembiayaan lancar, sehingga pada pembiayaan ini pula tidak memerlukan tahap restrukturisasi pembiayaan. Rumusan masalah yang kedua adalah proses negosiasi pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha makanan dan minuman nyeblak yuk. Pada saat proses negosiasi pada usaha makanan dan minuman nyeblak yuk ini berjalan dengan lancar, mulai dari menjelaskan kepada pemilik usaha mengenai pembiayaan yang akan kami tawarkan. Setelah memberikan penjelasan mengenai pembiayaan tersebut, akhirnya Mbak Widya Agustin selaku pemilik usaha yaitu tertarik untuk meminjam modal tambahan yang akan dibelikan mesin press cup dan menyanggupi serta sepakat melaksanakan pembayaran angsuran di setiap minggunya. Pada saat angsuran juga berjalan dengan lancar, serta nasabah dapat membayar angsuran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah saya, yaitu mengenai bagaimana aplikasi pelaksanaan IMBT Bilbai pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo terhadap usaha makanan dan minuman nyeblak yuk. Tahapan-tahapan aplikasi pelaksanaan IMBT Bilbai pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami sebagai anggota kelompok menjadi perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo mencari usaha yang sekiranya sedang membutuhkan modal berupa aset yang akan digunakan untuk memajukan usahanya. Kemudian kelompok kami menemukan usaha makanan dan minuman nyeblak yuk. Kemudian kelompok kami melakukan analisis 5C+1S terhadap nasabah beserta usahanya. Setelah dilakukan analisis 5C+1S, diketahui bahwa nasabah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan IMBT dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Setelah disetujui, kemudian dilakukan pencairan dana di Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah. Dana pembiayaan yang telah dicairkan tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna memajukan usahanya. Pada pembiayaan kali ini, aset yang dibutuhkan oleh nasabah yaitu berupa mesin press cup. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan perjanjian pembiayaan IMBT Bilbai dengan nasabah mengenai jangka waktu sewa dan juga besaran biaya sewa untuk aset yang akan disewakan. Kemudian menyerahkan aset tersebut kepada nasabah untuk dimanfaatkan. Kemudian nasabah melakukan angsuran pembiayaan dan biaya sewa sebanyak 4 kali angsuran dalam jangka waktu 1 bulan yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Setelah nasabah menyelesaikan angsuran pembiayaan dan biaya sewa selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka akad pembiayaan IMBT Bilbai telah berakhir. Terjadi pemindahan kepemilikan aset yang disewakan pada akhir masa akad pembiayaan IMBT Bilbai kepada pihak nasabah. Proses pengawasan pembiayaan pada usaha makanan dan minuman nyeblak yuk. Pengawasan pembiayaan akad IMBT Bilbai pada usaha makanan dan minuman nyeblak yuk dilakukan menggunakan 2 tahap. Yang pertama, pengawasan sebelum pencairan pembiayaan, dan yang kedua, pengawasan sesudah pencairan pembiayaan. Yang pertama, pengawasan sebelum pencairan pembiayaan dilakukan sebelum pembiayaan IMBT Bilbai yang dilakukan oleh kelompok kami sebagai langkah awal untuk mengenal calon nasabah dan meyakinkan kepada pihak bank bahwa calon nasabah tersebut memang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan. Kelompok kami menganalisis dengan menggunakan analisa 5C+1S. Analisa yang pertama yaitu karakter atau watak calon nasabah. Kelompok kami menilai karakter nasabah, apakah kepribadiannya baik atau buruk, dengan melalui wawancara dan kunjungan langsung ke tempat tinggal calon nasabah. Selain itu, kelompok kami juga melakukan kunjungan ke beberapa lingkungan sekitar calon nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui karakter nasabah menurut pandangan orang lain di lingkungannya. Analisis ini dilakukan oleh kelompok kami untuk menghindari nasabah yang melakukan penyimpangan.
Analisa yang kedua yaitu kapital. Kelompok kami juga melihat modal apa saja yang dimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan ini sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. Analisis ini dilakukan oleh kelompok kami untuk mengetahui apakah calon nasabah benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Dan analisa yang ketiga yaitu capacity. Kelompok kami menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Analisis ini sangat penting dilakukan agar terhindar dari terjadinya pembiayaan bermasalah, dan jika itu terjadi, dapat dipastikan bahwa calon nasabah sulit untuk mendapatkan pembiayaan, bahkan tidak akan diterima dalam pengajuan pembiayaan. Analisa yang keempat yaitu condition of economy. Kondisi usaha nasabah yang mempengaruhi oleh suatu sosial ekonomi. Kelompok kami menilai kondisi ekonomi calon nasabah dengan melihat bagaimana usaha yang dijalankan oleh nasabah, apakah daya beli masyarakat pada usaha tersebut masih. Penilaian tersebut dilakukan oleh kelompok kami agar tidak terjadi kemacetan dalam pembiayaan angsuran. Kondisi ekonomi sangat penting untuk dianalisis karena kondisi tersebut dapat menghindari resiko pembiayaan yang timbul di kemudian hari. Analisa yang kelima yaitu kolateral atau jaminan. Merupakan jaminan untuk pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Dalam hal ini, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo meminta jaminan atas pembiayaan yang diberikan, yaitu dengan usaha calon nasabah yang terus berjalan selama masa pembiayaan berlangsung agar tidak mengalami hambatan dalam angsuran. Analisa yang terakhir yaitu analisa syariah. Prinsip syariah yang harus ditaati oleh nasabah dalam menjalankan usahanya yaitu dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini, pihak Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo menilai bagaimana penerapan prinsip syariah usaha nasabah dengan melihat dari barang jual dan transaksi yang dilakukan dengan pelanggan. Analisis ini menggunakan prinsip syariah digunakan karena Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo termasuk lembaga keuangan syariah dan semua kegiatan usaha di dalamnya berlandaskan prinsip syariah termasuk usaha yang akan diberi pembiayaan. Proses pengawasan yang kedua yaitu setelah pencairan pembiayaan yang kami lakukan dengan cara pengawasan langsung. Kelompok kami melakukan pengawasan langsung dengan perwakilan salah satu kelompok kami yang mendatangi tempat usaha nasabah. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pengambilan dan angsuran dana. Perwakilan kelompok kami melakukan pengawasan dengan cara melihat dan sedikit berbincang kepada nasabah bagaimana mengenai perkembangan usahanya. Ketika nasabah mengalami kendala menjalankan usahanya, kami selaku perwakilan dari Lab Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo memberi solusi dan saran agar usaha nasabah tersebut dapat berjalan lancar kembali. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari potensi terjadinya kemacetan dalam angsuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Berikut strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada usaha makanan dan minuman Nyeblak Yuk. Yang pertama, dilakukan strategi pendekatan kekeluargaan. Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo melakukan peringatan kepada nasabah yang bermasalah, baik dengan mendatangi nasabah ke tempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis. Yang selanjutnya, apabila teguran itu tidak dihiraukan, maka Mini Bank mengundang nasabah yang bermasalah untuk melakukan musyawarah supaya mendapatkan jalan keluar yang kemudian disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam strategi kekeluargaan melakukan kesepakatan secara tertulis nasabah dengan Mini Bank yang disertai dengan tanda tangan mitra nasabah. Nota kesepakatan dibuat dengan Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo.
Yang selanjutnya, Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang wajib dibayar. Pihak penagih tidak boleh melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi. Yang kedua, strategi penanganan nasabah bermasalah dengan cara revitalisasi. Dalam revitalisasi, Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo menggunakan cara rescheduling. Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembiayaan sewa, dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat account officer dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahnya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perjanjian yang ada. Untuk langkah yang ketiga, yaitu bantuan manajemen. Bantuan manajemen dilakukan apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebabnya terjadi pembiayaan bermasalah, maka Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo akan melakukan bantuan manajemen terhadap usaha nasabah. Yang keempat, Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, kredibel, amanah, dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih. Yang terakhir atau yang kelima, penyelesaian melalui jaminan. Dari 5 strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Lab Mini Bank Yayan Ponorogo, strategi yang paling berpengaruh dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah revitalisasi yang dilakukan dengan cara rescheduling. Dalam rescheduling, nasabah dan Lab Mini Bank Yayan Ponorogo melakukan musyawarah sehingga ditemukan solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, untuk pembiayaan yang statusnya sudah macet, maka pembuatan nota kesepakatan yang diterapkan oleh Laboratorium Mini Bank Yayan Ponorogo merupakan strategi yang paling berpengaruh. Dilihat dari penelitian yang dilakukan kepada usaha nyeblak yuk sebagai usaha makanan yang mendapatkan pembiayaan IMBT dari Lab Mini Bank Yayan Ponorogo mengalami pembiayaan yang dapat dikatakan lancar. Dalam hal ini dilihat dari segi pengajuan sampai akhir, yaitu pemindahan hak milik berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada permasalahan satu apapun. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai akad pembiayaan IMBT Bilbai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri, pihak pemateri, dan juga pihak penonton. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.